Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla ala kulli ni'amihi haitsu naltaqi marratan ukhra ma'a madah ma'a fikir ibadah min khilal dirasatina li kitab at-tadhhib fi adillati batnil ghaya wa taqrib Syekh Mustafa Dib Al-Mullah hafizallahu ta'ala. Wal yawm insyaallah sanuwasil darsana 'inda bab at-taharah, ya, wa mazilna fi bab at-taharah, walakin sana'khudh akhirul fusul ya li hadzal bab wa huwa ma yata'allaqu bi dima'il mar'ah. Insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan bab taharah dalam kitab At-Tadhhib. Temanya terkait dengan dima'ul mar'ah, ya, darah-darah yang keluar dari seorang wanita. Baik, wasalah suratul kitab ya thalibat. Baik. Faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Baik, man yaqra al-yawm? Latifah dia mawjudah? Latifah? Rujat? Di Zoom? Masfufah Nafrida mawjudah? Masfufah mawjudah? La tujad kadzalik? Iya mustadzina Ustaz. Mujahidah Ramadhani mawjudah? Lam tadkhul. Naila Mafad mawjud? Siapa Ustaz? Naila Mafad. Dari YouTube Ustaz. Nazla Fatin Nah Ustaz. mawjudah? Baik. Yang tadi Pak. Nazla Fatin Khair Nisa. Baik, tafadhal iqra'i ya Nazla. Faslun. Wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Damul haidhi wan nifasi wal istihadah. Fal haidhu. Nah, fasil. Fal haidu fasil. Fal haidhu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababil wiladah. Walaunuhu aswadu muhtadimun ladza'un. Wan nifasu huwa damul khariju akibal wiladah. Wal istihadah huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Baik. Baik, qala al-Qadi Abu Syuja' al-Asfahani hafizahullah ta'ala wa rahimahu. Faslun wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Yani la yakhruju min farjil mar'ah illa ihda min hadhihi salasah. Ya. Jadi pasal tentang darah yang keluar dari al-farj. Al-farj ini kemaluan wanita, ya. Kalau kemaluan laki-laki namanya zakar, tapi ini al-farj, berarti dia secara khusus, ya, ahkam tata'allaqu bin nisa. Jadi ini hukum yang secara khusus hanya berlaku untuk kaum wanita, ya, yaitu ma yakhruju minal farji. Anal farj ibarah an khitanil mar'ah, ya. Baik. La yakhruju min farjiha illa ya ihda salasati dima. Tidaklah keluar dari kemaluannya kecuali salah satu tiga darah, ya. Damul haidhi wan nifasi wal istihadah. Nah, jadi tidak ada darah lain yang keluar dari kemaluan wanita kecuali antara darah haid, nifas dan istihadah. Ya. Ma hadhihi ad-dima' thalatha fal haidhu huwa ad-damul kharij min farji al-mar'ati ala sabil as-sihhah. Nah, ini lahirna ya thalibat.
Ya, darah yang keluar dari kemaluan wanita ala sabilis sihhah. Nah, ala sabilis sihhah ini untuk ya membedakannya dengan damul istihadah. Ya. Makanya definisi pertama yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abi Syuja adalah darah haid. Karena darah haid ini hakikatnya adalah dam fitri, ya, dam tabi'i, dam jibilli. Ya, jadi darah yang itu sifatnya adalah ciptaan untuk kaum wanita yang bersifat tabi'i, ya, bersifat tabi'ah atau jibillah, ya, dari sisi penciptaannya. Maka ini yang hakikatnya akan ada pada setiap wanita. Ya, pada umumnya berdasarkan sunnatullah dalam penciptaan wanita, maka rata-rata pada umumnya wanita akan mengeluarkan darah haid. Makanya kemudian tidaklah keluar darah yang lain kecuali ada sebab khusus. Karena hukum asalnya darah yang keluar dari wanita adalah darah haid. Ya, bahkan itu akan menjadi dasar tanda bahwa wanita itu sudah balik. Ya. Jadi maka untuk membedakan dengan darah yang lain, khususnya dua darah yang juga keluar secara khusus dari kaum wanita, maka ya didefinisikanlah bahwa darah haid itu yang pertama ala sabilis sihhah. Berarti mengisyaratkan kalau ala ghairi sabilis sihhah itu bukan darah haid, tapi darah apa ya akhwat ya thalibat? Kalau ala ghairi sabilis sihhah Istihadah. Nah, min ghairi sababil wiladah. Nah, min ghairi sababi al wiladah. Nah, sebabnya bukan karena melahirkan. Nah, kalau melahirkan berarti darah apa? Nifas. Darah nifas. Nah, ya. Jadi ini sekaligus definisi dari darah haid untuk membedakan dengan darah-darah yang lain, ya. Untuk membedakan dengan darah istihadah yang itu ala ghairi sabilis sihhah, dan untuk membedakan dengan darah nifas yaitu sababuhu al-wiladah. Nah, sedangkan kalau haid maka tidak disebabkan karena melahirkan. Ya. Baik. Qala Syekh Al-Bughah, ya, rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna la nara illa al-hajj falamma kana bisarifin, ya, atau bisarafin huttu, ya, fadafala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qala ma laki ana fasti qultu na'am qala inna hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam faqdi ma yaqdi al-haju ghaira alla tatufi bil baiti, ya, fi riwayatin hatta tathuri. Qala al-Syalbugha nara nazunnu anfusana muhrimin, ya, bisarafin makan kurbu Makkah. Anafasta maknanya anafasti ahutti faqdi, yani if'ali ma yaf'aluhu al-hajj minal manasik. Baik. Jadi hadzal hadis yadullu ala anna damal haidhi huwa dam tabi'i. Ya, li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Jadi darah haid itu hakikatnya bagian dari fitrahnya wanita. Gitu. Maka Rasul menetapkan bahwa itu adalah ketetapan yang Allah takdirkan, ya, kepada setiap anak perempuan dari keturunan Adam. Nah, jadi ya, hadis ini mengisyaratkan bahwa sekali lagi darah haid merupakan darah yang umumnya akan terjadi pada setiap wanita. Dan juga dalam hadis ini Rasul memberikan satu isyarat hukum, ya, bahwa dalam aktivitas haji, ya, ketika seorang wanita dalam kondisi haid, maka dia boleh melakukan segala aktivitas haji kecuali tidak boleh alla tatufi bil bait, ya, yang tidak boleh hanya melakukan tawaf. Adapun misalnya setelah tawaf misalnya lalu qadarullah dia haid, yang tersisa tinggal melempar jamarot, tinggal tahallul misalnya, ya sudah dilakukan hal-hal seperti itu. Atau misalnya sebelum aktivitas haji setelah ihram, ya, dari tanggal 8 Zulhijjah sudah memakai baju ihram misalnya untuk bersiap-siap wukuf ke Arafah, ya, tetap bisa dilakukan bagi wanita haid. Tapi nanti setelah wukuf maka tidak boleh dia melakukan tawaf. Ya, intinya untuk aktivitas haji yang lain dibolehkan kecuali tawaf bagi wanita yang haid. Ya. Baik, lakin asyahid min hadzal hadits, ya, liyadull ala ta'rifil haid wa qauluhu inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Baik. Wa masifatu damil haid wa launuhu aswadu muhtadimun ladza, ya, launuhu aswad. Jadi darah haid itu darah warnanya hitam pekat, muhtadim, ya. Muhtadim har, ya, dia
istilahnya har itu berarti har ya, Pak? Hah? Ini kalian paling tahu nih ya, kalian jelaskan nanti apa fitrah kalian. Warnanya hitam muhtadim, yakni har. Ya, min ihtadaman nahar ishtaddaharruhu. Jadi dia teksturnya itu panas atau hangat gitu ya. Nah, jadi ini keluarnya dalam kondisi seperti air sungai yang kena terik matahari. Ya, lezat muji, keluarnya biasa bisa menimbulkan sedikit rasa perih. Muji itu kan sedikit menyakiti. Betul nggak ya, Akhwat? Ini kalau dikonfirmasi nih, kalian yang lebih tahu nih. Ya, Ustaz. Betul, Ustaz. Ada 3 sifat. Aswad, warnanya hitam. Hitam di sini bukan berarti hitam dalam arti hitam hitam sempurna ya, tapi warna merah yang lebih gelap. Nah, nanti warna ini ya, Akhwat, ini juga akan membedakan dengan darah istihadah. Kalau darah istihadah itu malah warnanya adalah merah segar ya. Seperti orang yang luka keluar darah dari tubuhnya. Nah, itu malah darah istihadah. Nah, tapi kalau darah haid itu malah dia warnanya agak gelap ya. Dan dia agak panas, kemudian merasa sakit ya. Jadi gini, secara mudah nih ya untuk membedakan darah istihadah, kalau kita nih kaum laki-laki misalnya, kalau menurut saya sih mirip nggak nih? Saya mau konfirmasi sama kalian. Pernah nggak melihat orang membekam atau darah bekam atau kalian pernah nggak melihat darah yang dikeluarkan karena bekam? Pernah. Nah, Ustaz. Mirip nggak dengan darah haid? Mirip. Nah, itulah. Mirip. Kenapa? Mirip betul ya? Nggak Iya, betul. Nah, dia agak menggumpal gitu ya. Dia tidak cair gitu ya. Nah, karena hakikatnya darah haid itu darah kotor atau darah bersih? Darah kotor. Darah kotor. Nah, otomatis seorang wanita yang mengeluarkan darah haid artinya dia mengeluarkan kotorannya gitu. Jadi salah satu hikmah atau ijaz ilmi terkait dengan darah haid itu. Tapi kalau seorang wanita mengeluarkan darah istihadah malah menunjukkan sakit atau sehat? Sakit. Karena dia dalam tanda kutip membuang darah yang harusnya dia butuhkan tapi malah dikeluarkan. Buang. Jadi ini yang membedakan darah istihadah dengan darah haid. Maka wanita yang darah haidnya masih lancar, hakikatnya dia sehat. Ya, tapi kalau misalnya yang keluar malah istihadah, malah menunjukkan dia sakit. Baik. Muhtadimun har min ihtadaman nahar ishtadda harruhu ya lazza muji. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Fatimah binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahadu. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haidah fa innahu damun aswad yu'raf. Ya, fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah fa idza kana al-akhar fa tawadda'i wa shalli fa innama hiya 'irqun. Ya. Yu'rafu yani ya'rifun lisa'adatan. Ya, fa innahu damun aswad yu'raf yakni bermakna anna damul haid ya'rifuhu nisa adatan. Al-akhar alladzi laysa sifatuhu kadzalik yakni damul istihadah atau damun nifas ya. Irkun ay yanzif. Fa innama hiya irkun ay yanzif. Baik, ini maksudnya darah istihadah. Jadi kalau darah haid itu keluar, salah satu hukumnya adalah tidak boleh sholat. Tapi kalau darah istihadah yang keluar, maka hukumnya masih wajib dia mendirikan ibadah sholat. Ya, nanti beda lagi dengan darah nifas yang dihukumi seperti darah istihadah. Ya. Wan nifasu huwa damul qarid aqibal wiladah. Nah, adapun kalau darah nifas, maka keluarnya itu karena sebab aqibal wiladah. Aqibah mana aqibah ya, apa? Ba'da. Aqibah mana ba'da al-wiladah ya, setelah melahirkan. Wal istihadah huwa damul qarid fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Nah, kalau istihadah intinya sederhananya adalah darah yang keluar bukan haid, bukan nifas. Nah, itu istihadah. Ya, dia keluarnya bukan pada sifat-sifat haid ya, atau dia keluarnya bukan karena sebab melahirkan. Ya, maka secara otomatis bisa dihukumi itu darah istihadah. Nah, makanya darah istihadah itu sederhananya nanti akan kita pahami adalah intinya darah selain haid dan nifas atau yang tidak sesuai dengan sifat-sifat darah haid dan darah nifas. Nah, ini darah istihadah. Rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah binti Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athhur. Ya, apa ada us-shalah? Apa atruku shalah?
Ya, jadi Fatimah ini mendapati istihadah, ya. Kemudian bertanya apakah masih boleh ya meninggalkan atau masih wajib meninggalkan ibadah salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama dzalika 'irqun wa laysa bil haidhah. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah, fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dam wa shalli." Baik, jadi ini menunjukkan istihadah itu hukumnya bukanlah seperti darah haid, ya, yang masih mewajibkan untuk melakukan ibadah sholat. Atau sederhananya begini ya Tholibat, sederhananya begini. Kalau kita bicara hadas, ya, khuruju adam minal fard itu kan menyebabkan hadas, ya, menyebabkan hadas. Keluarnya darah itu menyebabkan hadas. Nah, saya tanya, kalau darahnya yang keluar adalah haid dan nifas, hadasnya hadas akbar atau hadas asghar? Akbar. Akbar. Nah, lagi, kalau darah haid, hadas akbar atau hadas asghar? Akbar. Akbar, Ustaz. Akbar. Darah nifas? Akbar. 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 Darah istihadah? Asghar. Asghar. Akbar atau asghar? Asghar. Asghar, Ustaz. Asghar, ya. Jadi kalau seorang wanita darah haid dan nifasnya keluar dan sudah berhenti, maka dia ya sudah mulai wajib melakukan ibadah sholat. Apa yang dilakukan? Wudu atau mandi? Mandi. Kalau darah haid dan nifas wajib mandi. Kalau sudah selesai berhenti darahnya, ya. Tapi kalau darah istihadah nunggu berhenti atau ketika waktu sholat masuk ya sudah wajib siap-siap sholat. Wudu aja ketika mau sholat. Dibersihkan, Nunggu darah istihadahnya berhenti, ya. Karena darah istihadah tidak menggugurkan kewajiban sholat. Jadi cukup disumbat ya dengan benda tertentu biar tidak mengalir, karena nanti bisa ya otomatis kan menyebabkan hadas lagi, ya, disumbat. Nah, kemudian dia cukup berwudu, ya, lalu kemudian wajib tetap ibadah sholat. Kalaupun misalnya darahnya itu masih mengalir, ya, setelah dilakukan usaha tadi saat dalam kondisi sholat, maka itu termasuk najis ma'fu, ya, karena masuk dalam bab orang yang dalam kondisi sakit, ya. Maka orang yang sakit otomatis dia ma'fu untuk tetap sah sholatnya dan bisa melanjutkan sholatnya. Ini kalau darah istihadah, ya. Tapi kalau darah haid dan nifas jelas tidak wajib melaksanakan ibadah sholat, bahkan hukumnya haram. Baik, hadhihi ad-dima' ats-tsalatsah, ya, wa ta'rifuha wa ba'd sifatiha allati na'rifuha min khilali at-tafriqa baina hadhihi al-ashya'. Thumma wasil ila waqti khuruji hadhihi ad-dima'. Ya, keluar darahnya ini seperti apa waktunya dan ketentuannya. Fadhal wasil, ya. Tadi siapa tadi? Coba baca tadi. Nazlah, ya, Nazlah, tafadhal wasil. Wa aqallul haidi yaumun wa laylatun wa aktsaruhu 15 yawman wa ghalibuhu 6 aw 7. Wa aqallun nifas. Khalas, yakfi. Wa aqallul haidi yaumun wa laylah. Ya, jadi batas minimal darah haid itu adalah 1 hari 1 malam. Nah, jadi kalau misalnya darahnya cuma keluar 1 jam, terus tidak keluar lagi, itu darah apa berarti? Istihadah. Ya, istihadah. Kecuali begini, kecuali kalau keluar sekejap dalam waktu 1 jam, kemudian berhenti, ditunggu beberapa menit berikutnya atau beberapa jam berikutnya keluar lagi sampai memenuhi 1 hari 1 malam, maka itu darah apa? Darah haid, ya. Jadi kalau sekejap saja atau hanya beberapa jam saja itu istihadah. Jadi batas minimal darah itu dihukumi darah haid adalah jika keluarnya yaumun wa lailah. Itu batas minimal, ya. Wa aktsaruhu 15 yauman, ya. Adapun maksimalnya adalah 15 hari, ya. Ghalibuhu 6 aw 7. Nah, adapun umumnya yang berlaku bagi seorang wanita adalah satu pekan. Jadi kalau misalnya darah itu keluar di hari yang ke-10, ya, setelah dari awal hari sampai hari ke-10, itu darah haid atau istihadah? Haid. Darah haid. Tapi kalau sudah masuk hari yang ke-16, Istihadah. Ya, istihadah. Paham, ya? Walaupun umumnya adalah terjadi pada 7 atau 6 hari. Ya. Baik, wasil. Ya. Wa aqallun nifasi lahdah wa aktsaruhu 60 yawman wa ghalibuhu 40 yawman. Nah, kalau ada pun darah nifas, ya,
maka dia sekejap saja itu sudah dikategorikan darah nifas. Intinya seorang melahirkan walaupun cuma sekejap saja keluar darah dan kemudian tidak keluar lagi, ya sudah itu adalah darah nifas. Dan ketika sudah sekejap keluar dan tidak keluar lagi, lantas apa yang dilakukan? Sudah mulai wajib sholat tidak? Nah, tapi tidak bisa sholat kecuali dia harus apa? Mandi terlebih dahulu. Dia tidak harus menunggu darahnya keluar dalam waktu yang panjang ya. Yang penting melahirkan, darah nifas keluar walaupun cuma sekejap, lalu tidak keluar lagi, ya sudah siap-siap untuk mandi dan melaksanakan ibadah sholat ya. Ustaz mau tanya. Situ nayoma, nah, mana? Jadi Ustaz, kan Ana pernah dengar katanya tuh kalau misalnya kita kebiasaan haid itu 7 hari, misalnya 7 hari, 8 hari, atau 6 hari di situ kan. Nah, jadi pada suatu bulan gitu, kita dapat haidnya itu lebih daripada hari itu, misalnya sudah 10 hari ataupun 12 hari gitu. Nah, katanya itu sudah termasuk istihadhah ya Ustaz, dan kita sudah diwajibkan sholat, tapi belum sampai 15 hari. Ya, itu masih gimana haid. Penjelasannya? Itu masih haid. Masih haid. Masih haid. Yang penting kalau dari hari pertama belum maksimal 15 hari itu masih haid. Oh, gitu Ustaz ya. Malah begini, kalau 7 hari keluar, lalu berhenti 1 hari, 2 hari, nah 1 hari 2 hari itu dia sholat misalnya, ya karena sudah dianggap berhenti. Kemudian hari yang ketiga keluar lagi, nah itu darah apa? Haid apa istihadhah? Haid. Masih darah haid. Masih darah haid. Jadi, berarti tetap tergantung 15 harinya Ustaz ya? Ya, batas intinya kalau masih dari sejak hari pertama, masih dalam masih dalam batas 15 hari ini, hitungannya masih darah haid. Ya, walaupun di tengah-tengahnya berhenti dan diyakini sudah selesai haidnya lalu sholat, dia seperti biasa, rupanya keluar lagi, ya udah itu masih terhitung darah haid. Kecuali kalau yang keluar itu hanya sufroh atau kadarah sufroh, nanti ada hadis terkait dengan hal itu. Kalau keluarnya itu hanya semacam warna coklat-coklat kayak kotor gitu ya. Nah ini tidak, dia bukan darah haid. Ya, itu semacam bisa jadi sisa-sisa atau bekas-bekas dari darah yang masih ada misalnya. Tapi itu bukan darah haid lagi. Kalau itu sudah langsung bisa mendirikan ibadah sholat. Ya. Tapi kalau yang keluarnya tadi memang seperti darah haid yang tadi kita sudah sebutkan, selama masih dalam durasi 15 hari, walaupun berhenti di tengahnya, maka itu terhitung darah haid. Atau tidak sesuai dengan adatnya dan kebiasaannya, itu masih terhitung darah haid. Ya. Baik, PMD? Nah, wa aktsaruhu sittuna yauman, ya, dan batas maksimal darah nifas keluar adalah 60 hari. Berarti kalau misalnya keluar lebih dari 60 hari darah apa? Istihadhah. Istihadhah. Haid apa istihadhah? Istihadhah. Istihadhah bukan haid ya. Jadi kalau lebih dari 60 hari sejak darah nifas itu mengalir, maka itu istihadhah ya. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan secara umum ya wanita itu nifas kebanyakan 40 hari. Makanya sebagian ulama seperti mazhab Maliki itu membatasi hanya 40 hari. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i batas maksimalnya adalah 60 hari. Jadi kalau masih keluar di hari 41 sampai 60, maka itu masih terhitung darah nifas ya, masih terhitung darah nifas. Baik, ini dari sisi keluar darahnya. Nah, sekarang kondisi sucinya. Tafadhal ya Nazla. Wasili. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. Baik. Nah, ini batas minimal seorang wanita suci tidak keluar darah haid. Itu adalah 15 yauman, ya 15 hari. Jadi kalau misalnya ya sucinya dari tanggal 10 sudah mulai suci. Ya, kemudian tanggal 20 keluar lagi darahnya. Nah, itu darah haid apa istihadhah? Istihadhah. Istihadhah ya. Atau gini contohnya, tanggal 1 haid ya sampai tanggal 5. Tanggal 1 sampai tanggal 5 haid. Lalu kemudian dianggap suci ya, sudah bersih di tanggal 6-nya. Nah, kemudian tanggal 10-nya keluar lagi. Nah, itu istihadhah apa haid? Haid Mas ya. Haid ya. Tapi nanti ketika dari tanggal 1 haid sampai tanggal 5 haid, lalu berhenti ya. Setelah berhenti kemudian hari yang ke-16 itu keluar lagi. Haid apa istihadhah? Istihadhah. Istihadhah ya, karena sudah lewat 15 hari tadi ya. Tapi kalau sucinya tanggal 5, kemudian
keluar lagi tanggal 20. Haid yang kedua atau masih istihadah? Haid yang kedua, Ustaz. Haid yang kedua. 5 sampai 20. Haid yang kedua, Ustaz. Haid yang kedua. Haid yang kedua, Ustaz. Haid yang kedua. Karena sudah melewati 15 hari masa suci. Masa suci. Ya. Nah, jadi intinya tidaklah seorang wanita yang masih dalam kondisi darah haidnya normal itu sucinya kurang dari 15 hari. Ya, tapi kalau untuk maksimalnya la hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan untuk masa suci. Jadi bisa saja mungkin berbulan-bulan tidak keluar gitu ya. Walaupun tentu harusnya ada kekhawatiran gitu ya. Ini apakah ada masalah atau tidak? Karena normalnya setiap bulan biasanya akan keluar. Tapi intinya kalau darah atau masa suci itu tidak ada batasan maksimalnya. Malah yang harus dipertanyakan kalau kurang dari 15 hari antara dua kondisi haid ya. Jadi tidak kurang dari 15 hari dari dua batas masa haid. Nah, itu batas minimal dan maksimalnya seorang wanita suci dari haid ya. Baik, wasil wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin. Dan batas ya minimal seorang wanita baru mendapati darah haid adalah 9 tahun. 9 tahun. Artinya kalau ada seorang wanita misalnya nih, kalian punya anak perempuan, darah keluar di umur 6 tahun. Darah apa itu? Istihadah, ya. Istihadah. Nah, kalau sudah begitu apa yang harus dilakukan? Dokter. Cek. Ya, sakit. Dokter. Nah, penyakit ya diperiksakan ya. Tapi kalau keluarnya di batas minimal 9 tahun, nah maka itu sudah dihitung darah haid. Darah haid. 9 tahun ini ya akhwat adalah 9 tahun menurut kebanyakan ulama adalah berdasarkan kalender Hijriyah. Maka biasanya hitungannya itu ya lebih sedikit daripada kalender Masehi. Karena dalam 1 tahun kalender Hijriyah lebih sedikit daripada kalender Masehi. Jadi melihat umurnya itu 9 tahunnya dari kalender Hijriyah. Ini minimal. Tapi kalau misalnya umur 9 tahun menggunakan kalender Masehi, baru keluar darah haid, itu dipastikan. Atau baru keluar darah saat di umur 9 tahun, itu sudah dipastikan adalah darah haid. Karena sekali lagi kalender Hijriyah itu biasa lebih sedikit daripada kalender Masehi. Ya, di sini standarnya adalah kalender Hijriyah. Baik. Ya. Hadhihi taqadir qala Syalbugha fil haid wan nifas wa tuhri mabnaha al-istiqra ay tatabbul hawadith wal wujud wa qad wujidat waqa'i asbatatha. Nah, kata Syalbugha ya bahwa ketentuan waktu-waktu yang tadi disebutkan itu semua didasarkan kepada istiqra. Nah, istiqra ini ya akhwat, kalau kalian belajar ilmu usul fikih, wa huwa dalilun min adillah al-mukhtalafiha. Jadi istiqra itu termasuk dalil yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia bisa menjadi dalil atau tidak. Jadi istiqra itu intinya adalah melakukan survei terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat untuk menjadi dasar ditetapkannya suatu hukum. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i itu dilakukan suatu sensus lah istilahnya ya, atau survei kepada para wanita yang mendapati haid dan disimpulkan dalam mazhab Syafi'i haid tidak akan kurang dari 15 hari. Haid tidak akan lebih dari 15 hari dan tidak akan suci itu kurang dari 15 hari. Nah, itu semua berdasarkan istiqra. Istiqra itu artinya apa? Ya, kaum wanita dilihat ya fenomena yang terjadi dalam persoalan atau dalam kebiasaan kaum wanita yang mengeluarkan darah ini. Jadi kalau ditanya apakah ada dalil khususnya? Ya, apakah ada dalil secara nas yang menetapkan hari-hari ini? Sebenarnya secara isyarat, secara istinbat ada ditemukan gitu ya. Hanya saja yang menguatkan adalah dalil-dalil yang bersifat bersifat istiqra ini tadi. Ya, karena Nabi SAW ini mengatakan bahwa darah haid itu ya aswadun yu'raf, sesuatu yang diketahui oleh kaum wanita pada umumnya. Berarti kan kembali kepada kebiasaan si wanita itu sendiri. Nah, itu namanya disebut dalil istiqra, ya, dalil istiqra. Baik, wa marwahu Abu Daud dan juga didasarkan kepada marwahu Abu Daud wa ghairuhu an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Ada riwayat dari Abi Daud bahwa Ummu Salamah mengisahkan di masa Rasul wanita yang nifas itu rata-rata adalah 40 hari mereka mengalami darah nifas. Tapi kata Syalbugha mahmulun alal ghalib wa huwa la yanfi ziyadah.
Tapi hadis Ummu Salamah ini bukan dalam rangka untuk menafikan lebih dari 40 hari. Itu sifatnya hanya untuk menunjukkan kepada keumuman ya fenomena yang terjadi pada masa itu. Nah, jadi hakikatnya dalam mazhab Syafi'i pernah dilakukan suatu istiqra dan ditemukan ada yang darah nifasnya beberapa wanita itu lebih dari 40 hari. Jadi riwayat dari Ummu Salamah bukan untuk membatasi kata mazhab Syafi'i, tapi sifatnya hanya untuk menjelaskan ghalibnya darah nifas. Sama seperti haid tadi, ghalibnya darah haid itu adalah 7 hari. Bukan ya, tapi bukan berarti itu adalah sifatnya pembatasan ya. Baik. Ini dari sisi darah haid ya. Kemudian qasil ya Nazla wa aqallu wa aqallul hamli 6 ashhurin wa aktsaruhu 4 sinin wa ghalibuhu 9 ashhur. Nah, ini masa hamil ya. Masa kehamilan itu batas minimalnya 6 bulan. Jadi dari sejak kehamilan awal, maka hitungannya anak itu bisa lahir dalam kondisi hidup gitu selama umur 6 bulan. Walaupun dalam tradisinya masih dianggap prematur ya. Tapi secara hukum 6 bulan itu sudah dikategorikan dia lahir dalam kondisi normal. Wa aktsaruhu 4 sinin. Nah, sedangkan maksimalnya wanita itu melahirkan dalam kondisi hamil selama 4 tahun gitu ya. Jadi batas minimal kehamilan itu 6 bulan dan batas maksimal kehamilan itu adalah 4 tahun ya. Wa ghalibuhu 9 ashhur dan kebanyakan wanita itu melahirkan setelah hamil selama 9 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya apa dasar kok batas minimalnya 6 bulan gitu ya. Nah, ini ada satu kisah menarik terjadi di masa Umar. Ya, diriwayatkan juga ada yang mengatakan di masa Utsman. Jadi pernah suatu hari seorang wanita itu atau ada seorang laki-laki tidak mau mengakui ya anak yang dilahirkan oleh istrinya. Karena setelah mereka menikah ya kurang lebih sekitar 6 bulan itu sudah melahirkan. Akhirnya si laki-laki ini dalam kondisi ragu apakah ini anaknya atau bukan, bahkan kemudian dia menafikan itu adalah anaknya. Artinya dia tidak mengakui itu anaknya. Jadi menuduh sang istri dalam kondisi sempat berzina ya sebelum mereka menikah atau intinya kenapa kok 6 bulan sudah melahirkan? Karena itu tidak wajar ya, dianggap saat itu tidak wajar karena biasanya adalah 9 bulan. Nah, lantas ya Umar saat itu hampir mengambil kebijakan untuk menghukum had, untuk menghukum hukuman rajam kepada si wanita. Tapi akhirnya dilarang oleh atau dicegat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan bahwa ya hakikatnya kalau sudah 6 bulan itu sudah normal gitu, dan itu bisa dinasabkan kepada suaminya atau kepada ayah dari si anak ya. Nah, dasarnya apa? Nah, Ali bin Abi Thalib menyampaikan dasar hadis dasar ayat yang digabungkan menjadi dua. Ada 2 ayat digabungkan menjadi 2. Nah, ini kalau dalam ilmu usul fikih namanya disebut dengan dalalatul imah ya. Kalau dari usul fikih, penggabungan seperti ini dengan melihat atau berijtihad menyimpulkan dari ayat ini disebut dengan dalalatul imah. Nah, apa itu? Istadalla li aqallil hamli biqaulihi ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra fi suratil Ahqaf. Ya. Wa ma'a qaulihi subhanahu wa fisaluhu fi amaini fi suratil Luqman. Fisaluhu yakni fitamuhu. Masa penyapihan ya, tidak lagi diberikan ASI. فإذا كان مجموع الحمل والفصال 30 شهرا والفصال وحده عامين كان الحمل 6 أشهر ودليل غالبه وأكثره الاستقراء. Baik. Gimana coba kalian memahami 2 ayat ini kok bisa menjadi dasar bahwa masa kehamilan itu minimalnya melahirkan di umur 6 bulan. Gimana cara memahaminya ya Akhwat? Ada yang mau jawab enggak? Ya, Akhwat. 2 ayat ini. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kata Al-Qur'an dalam surah Al-Ahqaf ya. Dalam surah Al-Ahqaf itu wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu kurha wa wada'at kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi Allah mengatakan bahwa wanita itu hamil dan ya masa kehamilan dan masa fisal itu artinya dia menyusui lalu kemudian disapih adalah selama 30 bulan. Ya, jadi masa hamilnya dan batas
akhir dia menyapi anaknya dari pemberian ASI itu selama 30 bulan. Nah, dalam surat Luqman dikatakan wa fisaluhu fi amaini. Nah, sedangkan untuk masa penyapihan di dalam ayat yang lain disebutkan 2 tahun. Nah, berarti kan dia menyusuinya maksimal adalah 2 tahun. Nah, 2 tahun itu berapa bulan ya, akhwat? 24 bulan. 24 bulan. Berarti 30 bulan Dikurang 24. Berapa? 6 bulan. 6 bulan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya ini dalil bahwa anak yang lahir di masa kehamilan 6 bulan itu normal dan bisa dinasabkan kepada suami dari istri yang tadi melahirkan. Nah, jadi ini batas minimal umur 6 bulan. Namanya dalam ilmu ushul fikih disebut dengan dalalatul iman. Ya, petunjuk yang ditemukan lewat isyarat 2 ayat seperti ini. Ya. Nah, sedangkan kok kenapa kebanyakan wanita itu melahirkan di umur 9 bulan. Nah, kalau itu dasarnya adalah istiqra. Ya, istiqra itu artinya melihat fenomena yang umum terjadi di tengah masyarakat bahwa wanita melahirkan rata-rata di umur 9 bulan. 30 berapa? 38 bulan ya. Biasanya hitungnya pakai bulan ya. Betul ya? Minggu, Ustadz. Minggu. Minggu maksudnya bukan bulan. Minggu. Kalau 38 bulan. Suara saya masih kedengar nggak ya, Akhwat? Jelas, Ustadz. Ustaz, ma murad bi wa aktsaruhu 4 sinin. 4 sanawat. Ini yang pink. Suara saya masih jelas kan? Batas. Berarti ada yang hamil 4 tahun, Ustaz. Ada terjadi kasus, tapi yang tidak umum. Bukan berarti kemudian banyak yang terjadi. Ada yang terjadi kasus seperti itu. Jadi seorang wanita itu bisa hamil sampai batas berapa? 4 tahun. 4 tahun. Tapi kebanyakan adalah 9 bulan. Tapi dalam pendapat yang lain ada yang mengatakan bahwa batas maksimalnya adalah 2 tahun. Ya, ada yang berpendapat 4 tahun, ada yang berpendapat 2 tahun. Walaupun semuanya sepakat bahwa biasa melahirkan di umur 9 bulan. Baik. Wasil ya atau setelah Nazla, Ba'da Nazla Novi Marianti Saputri. Wajidah? Iya mustadzina Ustadz. Rudiani Rizki Zamzami. Wajidah? Naam Ustaz. Baik, tafadhal ya Rudiani. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi 8 asya'a. As-salatu was-shaumu wa qira'atul Qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wa dukhulul masjidi. Wa tawafu wal wat'u wal istimta'u bima baina surati war rukbati. Wa yahrumu 'ala lanjut Wasil. Wa yahrumu 'ala al-junubi 5 asya'a. As-salatu wa qira'atul Qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wa tawafu wal lubthu fil masjidi. Wa yahrumu 'ala al-muhdithi 3 asya'a. As-salatu wa tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Baik. Hadhihi al-muharramat ya atau al-af'al allati tahrumu fi'luha atau yahrumu fi'luha ala man asabahu al-hadath. Sawan kana bil hadath al-akbar atau al-hadath al-asghar. Walakin al-hadath al-akbar yumkinuna taqsimuhu ila qismain. Ya, al-hadath al-akbar bisababil haid wan nifas wal hadath al-akbar bisababil junub. Ya. Nah, jadi ini adalah amalan-amalan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang dalam kondisi berhadas. Baik, ammal ladzi asabahu al-hadathul akbar bil haid wan nifas fayahrumu alaihi 8 asya. Ya, dilarang bagi wanita haid dan nifas yang hadas besarnya karena haid dan nifas itu 8 hal. As-salatu, ya as-salat. Baik. Wasaumu.
undur hasyiah, jadi dasarnya dilihat di halaman yang diisyaratkan, ya. Kemudian wasaumu rawal Bukhari wa Muslim an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Soalnya masih jelas ya? Speakernya keluar masuk. Ya, akhwat, suara saya masih jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Wasaumu rawal Bukhari wa Muslim an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ah wa qasu'ila an nuqsani diniha alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Nah, ini dasar tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat bagi seorang wanita haid dan nifas, ya. Wa taqdil haidi wan nufasa as-saumu wa la taqdi as-shalah. Nah, bedanya wanita yang nifas dan haid. Nah, wanita yang nifas ya disebut dengan nufasa. Ya, allati tahidu allati asobahun nifas an-nufasa wallati tahid yusamma madza haid, ya. Haid. Di wanita haid itu haid, sedangkan yang nifas nufasa. Nah, bedanya kalau untuk sholat tidak wajib diqadha, sedangkan kalau untuk puasa wajib untuk diqadha, ya. Rawal Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu an Mu'adz qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha fa qultu ma balul haidu taqdi shaum wa la taqdi shalah. Qalat kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i as-shalah. Baik, ini ya akhwat, si wanita yang haid dan nifas ini tidak wajib mengqada salat itu dengan syarat, ya. Dengan syarat apa ya akhwat? Dengan syarat dia tidak dalam kondisi suci atau sempat dalam kondisi suci ketika waktu sholat sudah masuk. Kalau misalnya dia sempat suci, wajib nggak diqadha? Wajib, Ustaz. Nah, ini harus hati-hati kalian, ya. Misalnya haidnya itu, misalnya kalian belum sholat zuhur, ya, sudah terdengar azan, Allahu Akbar, kalian sudah azan, mulai siap sholat, sudah menutup aurat dan seterusnya. Ketika mau baca takbir, haid. Nah, nanti sholat zuhur yang tadi tidak sempat dilakukan, wajib diqadha nggak? Wajib, Ustaz. Iya, Ustaz. Wajib ya. Wajib qadha karena tadi sudah sempat azan. Udah waktu sholat. Walaupun belum siap sholat, kalau sudah sempat dapat waktu sholat, wajib diqadha. Tapi kan nggak bisa sholat karena dalam kondisi haid, maka nanti diqadha setelah haid. Atau misalnya begini, misalnya asar itu jam 3, ya, lalu kemudian 5 menit sebelum asar berhenti darah haidnya sudah tidak lagi keluar, ya, 5 menit sebelum asar. Nah, maka kemudian tadi 5 menit itu sempat nggak mendapati waktu sholat zuhur? Sempat. Sempat nggak? Kalau cuma 5 menit? Ya, sempat, ya, karena sudah berhenti, ya kan? Tapi bisa nggak dia sholat di waktunya? Enggak. Nah, umumnya nggak bisa karena harus mandi dulu, bersiap dulu dan seterusnya, gitu kan? Nah, maka kalau sudah masuk waktu asar, padahal sempat mendapati waktu sholat zuhur walaupun hanya beberapa menit saja, ya, ketika darah haid sudah berhenti, itu sholatnya wajib qadha. Nah, ini dua nih posisinya, di awal waktu atau di akhir waktu. Intinya dia wajib mengqadha kalau ya sempat mendapatkan waktu sholat dalam kondisi suci, ya. Dan yang kedua, yang diqadha berapa kali sholat ya akhwat? Yang terlewati aja. Kalau sucinya di waktu zuhur, berarti yang diqadha sholat apa? Zuhur. Tapi kalau sucinya di waktu asar, sucinya itu menjelang maghrib, maka yang diqadha sholat apa? Zuhur dan asar bukan, Ustaz? Zuhur asar. Kalau sucinya di waktu maghrib, maka yang diqadha sholat apa? Maghrib saja. Ya, kalau sempat dapat waktu sholat? Asar. Kalau sempat, kalau sucinya di awal, nah ini mudahnya gini aja, saya ulangi. Kalau sucinya di awal sholat zuhur, apa yang diqadha? Subuh. Subuh jawab zuhur. Panjang waktunya, ada yang qadha. Ya. Kalau sucinya di akhir waktu zuhur. Salat zuhur. Zuhur. Kalau sucinya di awal waktu
Kalau sucinya di awal waktu asar. Sholat Nggak ada. Zuhur, Nggak Ustaz. ada. Hah? Zuhur. Nggak ada, Ustaz. Nah, mana? Sholat? Kan suci Zuhur. di awal asar. Sholat asarnya adaan, sholat duhurnya kodoan. Kodoan. Nah, sholat asarnya adaan, sholat duhurnya kodoan. Ya. Tapi kalau sucinya di akhir sholat asar, baru sempat sholat di waktu maghrib, ada yang dikodok nggak? Zuhur dan asar. Duhur dan asar. Dan dua-duanya niatnya kodok apa ada? Kodok. Kodok. Kalau sucinya di awal maghrib, Nggak ada, Ustaz. ya. Nggak ada. Sucinya di akhir maghrib, pas sudah sekali masuk waktu isya. Maghrib aja. Maghrib. Ya. Kalau sucinya di waktu isya, awal. Nggak ada. Nggak. Nah, Maghrib. maghrib kodoan, isya ada. Maghrib kodoan. Ya. Nah, kalau sucinya di akhir isya menjelang subuh dan baru bisa sholat di waktu subuh, Maghrib isya. maghrib isya kodoan. Kenapa maghrib isya, Ustaz? Karena ini ya ada hadis. Ini menurut pendapat jumhur ya. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak. Kalau dalam mazhab Hanafi cuma satu sholat saja. Tapi dalam mazhab jumhur 2 sholat. Karena dianggap ini adalah satu sholat yang sepaket. Makanya ada jamak takdim, ada jamak Akhir. Baru tahu. Baru tahu. Nah ini berapa kali haid ini salah ini di kolom. Salah-salah ya. Aduh. Nggak kehitung deh, guys. Kita ulang nanti. Kalau sucinya waktu subuh, di awal waktu subuh, Nggak ada, Ustaz. ada ya, sholat subuhnya adaan. Kalau sucinya di akhir waktu subuh, menjelang tulu, menjelang syuruk, tapi baru sempat. Subuhnya kodoan. Subuh kodoan. Subuh kodoan. Kalau sucinya di waktu duha, Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. nggak ada satu sholat pun yang dikodok ya. Iya. Jadi perhatikan nih. Jadi yang kalian perhatikan itu adalah kapan sucinya, apakah di awal waktu atau di akhir waktu. Ya. Atau intinya begini kaidahnya. Kaidahnya adalah satu, kalau sempat mendapati waktu suci, hakikatnya wajib sholat di situ. Ya. Tapi kalau misalnya waktu sucinya itu adalah antara 2 sholat, yaitu zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, maka mengkodoknya adalah dua-duanya atau salah satunya kodok, salah satunya adaan. Nah, kecuali subuh dan waktu duha. Nah, ini beda. Ya. Atau waktu zuhur, di awal waktu zuhur. Kalau misalnya sucinya di awal zuhur, ada di kodok nggak? Tidak ada. Ada. Kalau di akhir zuhur, Zuhurnya aja. zuhurnya di kodok. Ya. Nah ini sama seperti maghrib tadi juga. Kalau di akhir maghrib, maka maghribnya saja yang di kodok. Jadi yang di kodok 2 sholat itu adalah kalau di akhir waktu asar atau di akhir waktu apa? Isya. Ya. Isya. Menjelang maghrib dan menjelang subuh itu kodoknya 2 sholat. Oh. Nah, itu yang banyak salah menghitungnya. Ini pendapat jumhur ulama lebih berhati-hati. Pemtuna ya akhwat kodok sholat yang haid. Ustaz, kalau saya sih selama ini ya pas subuh gitu ya, menjelang pas subuh gitu. Cuman kalau misalnya ada kasus itu mereka baru tahu gitu, gimana Ustaz? Ya. Harus Kalau baru tahu ya, jika memang bisa diqadha dengan menghitung menggunakan perkiraan lebih baik. Perkirain saja ya, berapa umur saya yang selama ini keliru misalnya. Dan kan saya pikir nggak terlalu banyak juga kan. Ya artinya tetap diqadha semampunya saja. Dan bisa dicicil, tidak harus hari itu selesai, nggak harus. Jadi ini sama seperti orang yang jatuh kepada kekeliruan tapi tidak menggugurkan kewajiban qadanya. Hanya saja tidak berdosa atas dasar kekeliruan tadi. Bedakan ya antara orang yang atau miripnya seperti orang yang tertidur. Nah, orang yang tidur itu kan seperti orang yang lupa. Lupa dan tidur itu berdosa nggak? enggak. Tidak. Maka begitu juga yang tidak tahu sama hukumnya. Tetapi tetap wajib qadha nggak? Wajib. Yang tidak tahu wajib, Ustaz. Wajib. Wajib qadha. Nah, jadi artinya dihitung ya berdasarkan perkiraan saja. Ya, jadi berdasarkan perkiraan itulah kemudian diqadha salatnya. Ya. Dan mengqadha salatnya bebas waktunya, kapanpun bisa dilakukan. Jadi tidak harus menunggu waktu sholat masing-masing. Jadi misalnya
wah saya kemarin kayaknya nggak ada tuh qada sholat zuhur misalnya, pada sepakai dengan asar. Ya udah sholat zuhurnya di qadanya misalnya nanti setelah isya misalnya, boleh nggak apa-apa. Jadi tidak harus menunggu waktu sholat zuhur baru di qada sholat zuhurnya. Karena mengqada sholat itu hakikatnya tidak didasarkan kepada waktunya, tapi didasarkan kepada kemampuan dan kita ingat belum mengqada sholat tersebut. Ya seperti itu. Mulai dihitung. Kalau misalnya jadi telat ngecek gitu Ustaz. Telat ngecek. Jadi ngeceknya nih maksudnya pas sholat duha gitu. Tapi bisa jadi sucinya itu sebenarnya pas subuh gitu. Nah, kalau misalnya punya perkiraan kuat sucinya di subuh, ya sudah tetap diqadha sholat subuhnya. Oh, menggunakan perkiraan yang kuat ya? Menggunakan perkiraan yang kuat. Malah sebenarnya begini ya, dalam dalam asar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, hukum asalnya seorang wanita itu hakikatnya kalau dia sudah terbiasa berhenti haidnya di waktu tertentu, dia harus secepatnya memeriksa untuk dia agar tidak menggugurkan atau tidak sampai meninggalkan ibadah sholat itu. Kecuali kalau itu di luar kebiasaan yang sifatnya kehati-hatian ya. Nah, khawatir ini sudah berhenti atau belum misalnya, dia ditunggu berapa kali sholat misalnya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dipastikan udah nggak mengalir lagi, ya sudah sholat yang tadi sempat tidak dilakukan ya itu tetap wajib diqadha berdasarkan pertimbangan atau perkiraan kuatnya keyakinan atas kondisi suci tersebut. Pak Yanti, Sailah? Insya Allah. Baik. Ini terkait dengan cara sholat wanita yang haid ya. Maka hakikatnya sholat itu tidak wajib kalau 100% ya waktu sholat itu tidak sempat dalam kondisi suci. Nah disitulah dia hakikatnya tidak wajib mendirikan ibadah sholat. Ya. Baik, as-sholatu was-shaum wa qiraatul Quran. Ya, dan haram bagi wanita haid dan nifas qiraatul Quran. Maddali ala hadza rawa Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Nah, tidak boleh membaca Al-Qur'an ya, sesuatu di Al-Qur'an dalam rangka untuk tilawah ya. Tapi kalau misalnya baca ayat Al-Qur'an dalam rangka untuk doa, misalnya seperti baca ayat kursi sebelum sholat, nah itu boleh saja nggak apa-apa. Yang tidak boleh kalau dia meniatkan untuk tilawatul Quran ya. Begitu juga mashul mushafi wa hamluh. Nah, bahkan menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Nah, dalam mazhab Syafi'i emang kehati-hatian luar biasa nih. Kalian haid ya, datang ke kampus untuk sekolah untuk kuliah, di tas ada mushaf. Nah, itu nggak boleh dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi bukan hanya menyentuhnya, membawanya pun tidak dibolehkan. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alla yamassal qur'anu illa tahir. Rawad Darqutni marfu'an wa Malik fil Muwatta mursalan. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i haram menyentuh dan membawa mushaf. Kemudian wa dukhulul masjid. Ya, wa dukhulul masjid in khafat talwitahu wa illa fayahrumu 'alaiha al-muqtu wa taraddud fihi. Ya. Jadi la mujarrad dukhul. Nah, begitu juga haram bagi wanita haid dan nifas ya, kalau khawatir darahnya itu akan mencemari masjid. Ya, dia masuk ke dalam masjid nggak boleh. Tapi kalau misalnya sekedar masuk dan tidak khawatir mencemari masjid, maka sekedar lewat boleh. Yang nggak boleh adalah al-muqtu fihi, berdiam diri di dalamnya. Ya. Jadi ada dua kasus nih, akhwat. Ada masuk ke masjid, misalnya kalian ada keperluan, misalnya anak kalian lagi main dalam masjid, lalu diambil itu adalah haid. Nah, itu nggak apa-apa kalau sekedar untuk ngambil keperluan tertentu. Yang tidak boleh adalah al-muqtu. Ya, atau berdiam diri. Tapi kalau misalnya masuknya itu dikhawatirkan menyebabkan darah yang keluar tadi berceceran, nah ini tidak dibolehkan secara mutlak walaupun hanya sekedar lewat saja. Ya. Nah ini larangan bagi wanita haid terkait dengan masjid. Ya. Lima rawahu Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la uhillul masjida li haidin wala junubin. Wa huwa mahmul ala ma dzukir wa yadullu alaihi ma rawahu Muslim wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilnil humrah minal masjid faqultu inni haidun faqala inna haidatuki laysat fi yadiki. Nah ini dasar seperti yang tadi saya contohkan ya. Rasulullah SAW itu meminta kepada Aisyah untuk mengambil
sesuatu di dalam masjid. Artinya mengambil sekedar mengambil, nah itu dibolehkan nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah kalau kemudian al-muksu fihi atau berdiam diri di dalam masjid. Wa indan Nasa'i an Maimunah radhiyallahu anha qalat wa taqumu ihdana bil khumra ila al masjid fatabasutuha wa hiya haid. Al khumra itu sitter ya, as-sajadah atau al-hasir alladhi yadul musalli yusalli aw yasjud, atau sejadah khumra ya. Jadi Rasulullah SAW itu meminta mengambilkan sajadah, atau diriwayatkan para wanita haid pernah meletakkan sajadah di dalam masjid. Artinya boleh sekedar masuk meletakkan benda dan seterusnya, tapi yang nggak boleh adalah al-muktu fihi, dia berdiam diri di dalam masjid. Baik, wat tawaf. Ya, wat tawaf. Rawal Hakim wa sahahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu inna tawafa bil baiti mithlu shalah illa annakum tatakallamun faman takallama fala yatakallam illa bi khairin. Nah, ini jadi tawaf itu hukumnya seperti salat. Kalau haram salat bagi wanita, maka tawaf juga haram bagi kalau salat haram bagi wanita haid atau nifas, maka begitu juga dengan ibadah tawaf. Nah, ini semua ya akhwat, pada batas sampai tawaf ini tadi, ini adalah larangan-larangan yang sebenarnya berlaku juga bagi yang junub di luar haid dan nifas. Tapi secara khusus ya dilarang bagi wanita yang haid besar karena haid dan nifas beberapa hal yang itu sebenarnya tidak dilarang ketika dalam kondisi junub, yaitu al-wata'u, melakukan hubungan seksual ya. Liqauli ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi wal murad bi'tizalihinna tarkul wata'. Jadi yang dimaksud dengan perintah menjauhi wanita saat haid adalah tarkul wata', yaitu tidak melakukan hubungan seksual sampai mereka mandi janabah. Hatta yathurna, hatta yanqati'ud dam ya, sampai berhenti darahnya. Nah, kemudian fa idza tatahharna, dan ketika mereka sudah mandi barulah bisa digauli. Jadi di sini ada dua syarat menggauli wanita yang selesai haid itu dibolehkan. Pertama adalah darah haidnya berhenti, dan yang kedua jika sudah mandi janabah. Baik, kemudian wal istimta bima baina surrati wa rubbah. Begitu juga tidak dibolehkan ya bercumbu ya bagi suami istri yang istrinya dalam kondisi haid kalau antara as-surrati wa rubbah, antara pusar dan kedua lutut. Ya, tapi kalau itu di luar itu maka dibolehkan. Dasarnya rawa Abu Daud an Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu li min imra'ati wa hiya haid. Apa yang dibolehkan ya? Sahabat bertanya kepada Nabi apa yang dibolehkan untuk dia lakukan kepada istrinya yang haid. Maka Nabi berkata, laka ma fawqal izar, ay fawqa ma yasturuhul izar, wal izar at-thawbul ladzi yasturu wasatal jism wa huwa ma baina surrati war rukbati ghaliban. Jadi Rasul mengatakan laka ma fawqal izar, engkau boleh melakukan dengan istrimu apa yang berada di luar izar. Dan izar itu biasanya disebut oleh para ulama untuk menyebut penutup badan yang ditutupkan di pertengahan badan, yaitu mabaina surrati wa rukbati ghaliban, yaitu yang letaknya antara pusar dan kedua lutut ya. Tanbih ajmal ulama ala anna nifas kal haid fi jami'i ma yahillu wa yahrum wa ma yukrahu aw yundab. Nah, semua ulama sepakat ya akhwat bahwa hukum nifas pada dasarnya berlaku sebagaimana hukum haid ya. Jadi semua hukum haid ini berlaku dalam hukum nifas kecuali pada batasan-batasan waktu ya. Kalau nifas tadi kan sekejap saja sudah dihitung nifas, maksimalnya 40 hari ya 60 hari. Nah, ini beda dengan haid. Tapi untuk hukum-hukum yang keharamannya tadi, maka itu berlaku dalam nifas juga sebagaimana haid. Baik. Ini keharaman bagi yang dalam kondisi hadas besar karena dia haid dan nifas. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ya, akhwat? Ustaz, kalau untuk menghafal Al-Quran sedang keadaan haid gimana, Ustaz? Nah, ini ya pertanyaan masyhur lah ya terkait dengan wanita yang haram membaca Quran tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti difatwakan oleh Imam Nawawi, pada dasarnya para penghafal Quran juga itu tetap hukum asalnya tidak boleh. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap tidak boleh. Namun ada semacam kemungkinan dia dibolehkan kalau misalnya ini hukum asal tadi ya, tapi bisa menjadi boleh kalau misalnya dia masih mampu saya ulangi
pengecualian ini tidak berlaku kalau dia misalnya masih mampu untuk ya memurojaahi atau untuk menghafal Quran lewat hatinya, maka tetap tidak boleh dia membaca Al-Quran walaupun dalam rangka niatan untuk menghafal. Jadi kalau misalnya masih mampu menghafal lewat hati, ya maka itu tetap wajib atau tetap haram untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya lewat lisan. Bisa nggak kira-kira kalian menghafal Quran dengan hati? Tanpa Susah. Nggak bisa, Ustaz. Susah. Susah, Ustaz. Nggak bisa konsen. Nggak bisa ya, Ustaz. Nggak bisa, Susah. Ustaz. Katanya kalau ada terjemahannya boleh, Ustaz. Itu menyentuh. Ini kan membaca. Beda antara membaca dan menyentuh. Ustaz. Oh iya menyentuh. Menyentuh hukum tersendiri, membaca hukum tersendiri. Oh iya. Oh iya. Dan wanita haid membaca juga nggak boleh, bukan hanya menyentuh apalagi ya. Oh gitu, Ustaz. Readers gimana? Berarti kalau misalnya kita baca Quran dari HP, Ustaz, nggak boleh ya? Kalau haid nggak boleh, tetap Nggak boleh. Nggak boleh walaupun dari HP, Ustaz. Walaupun Kan membaca. Karena ada yang menghukumi, bahwasannya aplikasi Al-Quran atau HP bukan mushaf, Ustaz. Bukan. Ini sekali lagi kita bedakan antara menyentuh dan membaca. Iya. Kalau pertanyaannya adalah boleh nggak saya ini dalam kondisi suci baca bukan suci, saya ini dalam kondisi hadas kecil. Nah, kita bedakan dulu ya antara hadas kecil dengan hadas besar. Ya. Kalau hadas kecil boleh nggak baca Quran? Boleh. Menyentuh Al-Quran? Boleh. Menyentuh Al-Quran? Nggak boleh. Hadas kecil nggak boleh. Nggak boleh. Oh boleh. Nggak boleh. Nggak ada wudhu gitu kan? Iya, nggak ada wudhu maksudnya. Ya. Boleh, nggak boleh, Ustaz? Hadas kecil itu boleh membaca Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, sedangkan hadas besar seperti haid tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, itu dua hukum yang jangan disamakan. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, saya nggak punya wudhu, tapi saya juga tidak punya wudhu dan masih suci hadas kecil ya, bukan hadas besar. Ya, saya tidak punya wudhu, tapi tidak hadas besar. Boleh nggak saya misalnya baca Quran? Boleh. Boleh nggak pakai aplikasi Al-Quran digital yang saya pegang HP-nya? Boleh. Ya, karena itu bukan mushaf. Paham ya? Tapi kalau misalnya saya dalam kondisi hadas besar, haid, ya saya nggak menyentuh mushaf, saya tidak memegang Al-Quran digital, duduk, ya murojaah hafalan, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh membaca juga. Kalau pakai kaidah itu nggak boleh. Nanti sebelum saya sebutkan pengecualian ya, intinya hukum asalnya nggak boleh. Menyentuh ataupun tidak menyentuh mushaf. Ya, nah, itu satu. Yang kedua, tadi kata Imam Nawawi, kalau misalnya masih mampu dia menghafal lewat hati, maka tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa menghafal lewat hati karena kebiasaan diucapkan, maka ada yang membolehkan, tapi dengan syarat niatnya yang diperbaiki, bukan untuk tilawah, tapi niatnya sebagai zikir. Ya, beda ya antara niat tilawah dengan niat zikir. Nah, saya tanya, kalau zikir baca subhanallah, innalillah, walhamdulillah, boleh nggak kalau misalnya dalam kondisi hadas besar? Boleh, Ustaz. Boleh. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ayat Al-Quran bukan? Iya. Iya. Nah, berarti dikiaskan kepada zikir ya. Oh, kalau niatnya zikir boleh, karena Al-Quran termasuk zikir juga. Ya. Tapi kalau niatnya tilawah, nah itu yang nggak boleh. Paham ya perbedaannya ya? Nah, kalau belajar gitu talaki gitu, Sob. Kenapa? Kalau belajar gitu sedang talaki gitu? Iya, ya tadi sama mau apakah itu dalam proses belajar ataupun dalam proses di luar belajar, intinya niatnya saja. Niatnya yang dihisab. Yang di hari kiamat akan dihisab niatnya nanti gitu. Karena innamal a'malu binniyat. Ya, jadi niatnya. Kalau niatnya dia dalam proses belajar itu adalah untuk tilawah, ya tetap nggak boleh. Haram, berdosa. Tapi kalau niatnya itu untuk zikir, nah maka ini pengecualian. Itu kalau kita masih terikat dengan mazhab Syafi'i, ya. Tapi kalau kita pakai mazhab yang lain, sebenarnya mazhab yang lain memberikan lebih keleluasan lagi ya, khususnya misalnya dalam mazhab Maliki. Nah, kalau dalam mazhab Maliki itu dibolehkan kalau memang aktivitas dan kebiasaannya sebagai seorang muta'allimul Quran atau mu'allimul Quran.
Ya, jadi kalau memang dia sehari-hari punya program untuk mengajar dan belajar, ya, yang harus kemudian membaca Al-Quran, maka dalam hal ini dalam mazhab Maliki itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya bukan kegiatannya, maka hukum asalnya itu tidak boleh. Ya boleh. Ya. Tapi dengan syarat dalam mazhab Maliki, dengan syarat bahwa darah haidnya masih mengalir. Darah haidnya masih mengalir. Paham nggak maksudnya syarat ini? Hah? Kalau darah haidnya sudah berhenti dan dia siap untuk mandi janabah, maka secara mutlak haram untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya darah haidnya sudah berhenti nih, dia sudah siap untuk bisa mandi, tapi membaca Quran dulu lah sebelum mandi, boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Tapi kalau darah haidnya masih mengalir, ya, dan dia membaca Al-Quran sebagai muallim atau sebagai muta'allim, maka dalam mazhab Maliki itu boleh. Karena kalaupun dia misalnya darahnya masih mengalir dan ingin mandi janabahnya sah nggak? Enggak. Tidak. Ya, tidak sah. Tidak. Karena darahnya masih mengalir. Darahnya masih ngalir. Nah, jadi disyaratkan darahnya masih mengalir untuk dia boleh membaca Al-Quran sebagai muallim atau muta'allim dalam mazhab Maliki. Maliki. Nah, sedangkan kalau untuk menyentuh mushaf, maka dalam hal ini, ya, kalau memang itu dibutuhkan, ada pengecualian dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi dibolehkan dengan syarat tidak menyentuh secara langsung. Nah, jadi cara membuka mushafnya itu misalnya pakai lidi, misalnya, atau pakai kain. Nah, itu dalam mazhab Hanafi masih dibolehkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tetap tidak dibolehkan, ya, menyentuh mushaf kecuali kalau pakai Al-Quran digital. Nah, itu dibolehkan. Jadi fatwa ulama hari ini kebanyakan mengatakan Al-Quran digital yang ada di HP itu bukan mushaf. Jadi tidak dia dihukumi sebagaimana mushaf Al-Quran. Baik, Faham ya Talibat? Jadi paham, Ustaz. bedakan ya, dua kasus itu berbeda, jangan disamakan. Ini masalah menyentuh nih Ustadz, masih belum begitu paham. Jadi kalau misalnya kita sedang belajar, itu pakai mushafnya ada terjemahannya? Ya, terjemah tadi ya. Kalau mushaf itu ada terjemahnya, sebenarnya begini, kalau mushaf Al-Quran yang ada terjemah itu Al-Qurannya 100% ada di dalamnya, itu sama hukumnya seperti Al-Quran. Ya, sama seperti Al-Quran. Yang berbeda tuh begini, kalau misalnya kita tafsir, misalnya kalian belajar Al-Quran lewat tafsir Ibnu Katsir, itu kan tafsirnya banyak tuh ya, yang bahkan bisa sampai 4 jilid misalnya. Nah, itu baru dia dihukumi tidak seperti mushaf Al-Quran. Paham nggak perbedaannya? Nah, Mas. Paham nggak? Ada juga yang mengatakan kalau jadi gini, ada juga yang mengatakan tidak dihukumi mushaf kalau terjemahnya itu lebih dominan daripada ayat Al-Quran. Nah, itu lebih dominan. Misalnya begini, kalian membaca buku-buku agama. Biasanya buku-buku agama ada nggak kutipan ayat? Ada nggak? Ada. Tapi kan tulisan yang lain lebih banyak nggak? Yang di luar Al-Quran? Iya, lebih banyak. Nah, maka untuk ini nggak ada masalah. Jadi dihitung dari sisi apa yang mendominasi. Apakah yang mendominasi adalah tulisan ayatnya atau yang mendominasi adalah di luar ayatnya. Nah, jadi kalau misalnya mendominasi di luar ayatnya, ya berarti dibolehkan. Nah, tinggal kalau kita pakai kaidah yang kedua ini, terjemah Al-Quran apa yang kira-kira lebih dominan? Ayatnya atau terjemahnya? Ayatnya. Ada catatan-catatan di bawahnya itu, Ustadz. Nah, ada. Tentang ya, kalau samping kiri kanannya ada catatan, ada asbabun nuzul gitu ya. Asbabun nuzul biasanya, ya. Ada sejarah, kalau yang mana coklat itu ada sejarah penulisan Al-Quran gitu ya. Yang ada catatan. Mukadimahnya juga ada. Mukadimahnya juga ada. Mukadimah dan lain-lain. Ya kalau misalnya nih terjemahnya memang dianggap lebih dominan dan kalian membutuhkan, maka ya silakan, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya ingin mengambil kehati-hatian, maka sebaiknya ya kalau misalnya ada alternatif lain, gunakan alternatif yang lain, misalnya kayak Al-Quran digital, misalnya. Atau seperti tadi pakai mazhab Hanafi, yaitu apa? Dialasi tangannya atau pakai lidi dan seterusnya. Hati-hati lah. Tapi kalau misalnya itu terjemahnya memang lebih dominan, ya hukum asalnya sih pada dasarnya boleh saja, ya, walaupun disentuh dalam ayat. Baik, Femtuna? Insyaallah Ustaz. Dan itu semua ya akhwat, ini juga harus kita pahami baik-baik ya. Bukan dalam rangka untuk, karena ada sebagian orang beranggapan kok malah dibuat sulit dari wanita haid ini, seakan-akan dia agak dijauhkan dari Al-Quran. Nah,
Nah, kita tidak dalam rangka untuk mengkaitkan dengan hal tersebut, karena ini sekali lagi ta'abudi. Dalam mazhab Syafi'i ini wilayah ta'abudi. Ya, ta'abudi itu artinya begini, nggak usah Al-Quran lah. Wanita itu nggak sholat loh dalam waktu 15 hari. Apakah itu dianggap mereka nggak kosong dengan ibadah? Enggak. Itu enggak, karena ibadah kan banyak yang tidak harus dia membahas tidak harus dia melanggar aturan syariat. Dan wanita haid itu ketika dia tidak sholat, ibadah tidak? Iya. Ibadah. Ustaz. Wanita haid itu ibadahnya adalah dengan tidak sholat malah, gitu ya. Ibadahnya itu dengan tidak membaca Quran, ibadahnya itu dengan tidak menyentuh mushaf. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi jangan dianggap yang namanya ibadah itu harus dalam bentuk sholat, harus dalam bentuk baca Quran. Kan ada juga sebagian orang punya paham begitu. Seakan-akan dalam mazhab Syafi'i itu wanita haid dijauhkan dari ibadah. Malah sebaliknya, dia tidak sholat itulah ibadah. Dia tidak baca Quran itulah ibadah. Itu ujian dari Allah kepada mereka. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi dengan pemahaman terbalik seperti itu. Baik. Jadi biar tidak kesulitan ya dalam kondisi haid, niatkan saja semuanya dalam rangka ibadah. Bahkan sebenarnya ibadah yang paling enak mungkin bagi wanita. Jadi bisa dapat pahala dengan nggak sholat. Menjauhi larangan, ya. Menjauhi larangan. Ya, menjauhi larangan, kontennya di situ. Taat pada larangan. Kenapa? Ya, taat sama larangan Allah. Nah, iya, maka niatkan saja seperti itu. Dan itu tidak dimaksudkan untuk dijauhkannya seorang muslim dari ibadah. Karena ibadah itu ada dua. Ibadah itu bisa melakukan kewajiban, bisa meninggalkan larangan. Larangan. Baik. Fayahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Ya, dan diharamkan bagi yang junub. Junub di sini maksudnya ini ya, di luar haid dan nifas. Misalnya lisababi iltiqal kitana ini, lisababi aljima ya. As-salatu wa qiraatul Qur'an wa massul mushafi wa hamluhu wa tawafu wa lubsu fil masjid. Nah, ini dalil-dalilnya hampir mirip lah dengan dalil ayat ini. Kalian baca lagi sendiri ya. Yang berbeda adalah bagi junub tidak boleh bagi junub masih dibolehkan untuk al-wata'u ya, dan tadi istilahnya itu dalam al-istimta ya, al-istimta fi surrati au ma baina surrati war rubah. Ya, jadi kalau untuk yang junub maka masih dibolehkan untuk dia melakukan hal tersebut. Bahkan bagi orang yang junub dibolehkan untuk tetap berpuasa. Contoh misalnya junub yang dimaksud pun junub yang dalam kondisi tertentu ya. Misalnya junub karena mimpi basah. Kalian misalnya nanti punya anak laki-laki yang sudah balik. Ya, dia beberapa kali mungkin mimpi basah di umur baliknya, dan saat mimpi basah itu dia puasa. Puasanya sah nggak ya, Pak? Sah. Berarti mimpi basah itu membatalkan puasa tidak? Pada itu junub. Tidak, Ustaz. Iya, Ustaz. Atau misalnya suami istri berhubungan seksual di malam hari, lalu akhirnya di waktu sahur, makan sahur, belum sempat mandi tapi sudah mulai puasa. Sah nggak puasanya? Sah, Ustaz, asal belum lewat subuh. Ya asal hubungan seksualnya sebelum Waktu subuh. Waktu subuh gitu ya. Tapi kalau dia belum sempat mandi, walaupun sudah masuk waktu subuh, tetap sah puasanya, karena itu tidak membatalkan puasa. Makanya di sini disebutkan nih ya, wa alal junub khamsatu asya, dan tidak ada ibadah puasa. Ya, jadi junub tidak otomatis membatalkan puasa. Ya, beda dengan haid. Misalnya begini, kalian puasa 5 menit lagi mau maghrib, darah haid keluar, batal nggak puasanya? Batal. Sayang nggak? Sayang banget. Kodok nggak? Kodok. Harus kodok tetap. Kodok, walaupun 5 menit lagi ya, tetap kodok. Ustaz, Kenapa? maksudnya junub di sini hubungan ini, Ustaz? Enggak, junub dalam arti umum, bukan hanya hubungan seksual. Oh. Dalam hal ini ihtilam, mimpi basah misalnya. Ya, itu termasuk junub juga. Tapi kalau misalnya hubungan seksual itu juga kan ada beberapa larangan haid, tapi tidak dilarang karena sebab hubungan seksual. Istri yang haid misalnya, boleh nggak digauli oleh suaminya? Nggak boleh. Tapi kalau sudah Tidak bergaul, sudah melakukan hubungan seksual, lalu selesai, kemudian beraktivitas, nggak mandi lah, beraktivitas lah ya. Tapi dia belum mandi, kemudian muncul lagi syahwatnya, mau melakukan lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Jadi tidak disyaratkan mandi dulu untuk melakukan yang kedua kali, nggak disyaratkan. Oh iya. Wudhu aja. Harus mandi dulu. Pernah dengar Ustaz siapa? Harus mandi dulu. Nggak harus, sifatnya sunnah saja. Tidak harus, sifatnya sunnah. Jadi
sunnahnya minimal wudhu, kalau bisa mandi. Karena itu dalam kita fikir disebutkan bisa menimbulkan semangat yang lebih baik. Tapi tidak dilarang kalau ingin melakukan lagi. Misalnya nih, di awal malam hubungan seksual. Jam 3 bangun, muncul lagi showernya, akhirnya melakukan lagi, ya silakan aja, nggak harus mandi dulu, nggak harus wudhu dulu. Gitu. Tapi dengan mandi dan wudhu itu lebih baik. Ya. Jadi intinya junub yang dimaksud di sini artinya dia ada beberapa hukum yang tidak sama dengan hadas besar karena sebab haid dan nifas. Ya. Baik. Kemudian secara khusus hadas kecil ya. Kalau untuk hadas kecil, yahrumu 'alal muhdits. Nah, muhdits di sini maksudnya hadas kecil. Yang dimaksud muhdits di sini adalah hadas kecil. Nah, maka untuk hadas kecil yang tidak dibolehkan adalah as-shalah wa tawaf wa mashul mushafi wa hamluh. Ya. Kalau hadas kecil puasa batal enggak ya, akhwat? Enggak, Ustaz. Tidak. Maka enggak ada ya. Kemudian kalau hadas kecil boleh enggak tinggal di masjid i'tikaf? Boleh. Boleh ya. Kalau hadas kecil apa lagi? Hadas kecil baca Quran boleh enggak? Boleh, Ustaz. Boleh. Baca Quran? Boleh. Baca Quran boleh enggak? Baca Quran boleh. Boleh. Yang nggak boleh pegang Quran. Nah, yang enggak boleh adalah menyentuh Quran. atau membawanya. Nah, itu enggak dibolehkan kalau hadas kecil. Ya. Madhab itu nggak boleh ya menyentuhnya, Ustaz? Kenapa? Semua madhab nggak boleh menyentuhnya. Nah, kalau untuk bicara mazhab, sebenarnya mayoritas dari 4 mazhab mengatakan tidak boleh. Yang membolehkan, setahu saya kalau dari mazhab yang lain adalah mazhab Zahiri. Kalau mazhab Zahiri mengatakan boleh. Tapi kalau 4 mazhab, rata-rata pendapat resminya tetap tidak membolehkan menyentuh mushaf, apakah bagi hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi kalau misalnya ditanya, adakah sebagian ulama-ulama 4 mazhab yang tidak sebagai pendapat resmi berpendapat itu dibolehkan? Jawabannya ada. Ya, saya ulangi ya. Bedakan antara 4 mazhab sebagai mazhab resmi yang punya pendapat resmi, disebut dengan pendapat mu'tamad, dengan pendapat sebagian ulamanya yang menyelisih pendapat mazhabnya. Nah, itu bedakan ya. Bedakan ya. Nah, kalau yang ditanya adalah bagaimana pendapat resmi 4 mazhab, maka 4 mazhab rata-rata resminya sepakat mengatakan tidak boleh. Tapi kalau satuan-satuan ulamanya yang memang masih terikat dengan mazhab itu tapi punya pendapat yang menyelisih mazhabnya, ada yang berpendapat boleh. Seperti misalnya kalau tidak salah Ibnu Taimiyah itu berpendapat boleh. Ya. Tapi kalau mazhab resmi yang mengatakan boleh adalah mazhab Zahiri. Ya. Nah, mazhab Zahiri itu boleh. Makanya kalau kalian sekarang bahkan sebagai ulama Hambali untuk kontemporer ini malah ada yang membolehkan. Misalnya ini sudah diterjemahkan bukunya dan cukup banyak dibaca juga oleh kalangan teman-teman Indonesia. Seperti kitabnya Syekh Kamal Abu Malik. Nah, beliau punya kitab tentang fikih wanita. Nah, itu membolehkan ya, karena menganggap hadis-hadis tentang masalah larangan menyentuh ini dianggap tidak sahih. Dan Al-Qur'an yang dianggap sebagai dalil kata mereka itu khusus dalam konteks lauh mahfuz. Ya, itu maksudnya adalah Al-Quran yang tidak bisa diotak-atik oleh makhluk, ya. Bukan mushaf yang kita kenal hari ini. Tapi ya ini pendapat ya. Namun kalau ingin kehati-hatian, maka 4 mazhab mengatakan bahwa tetap tidak boleh. Baik. Naktafi ya thalibat, kita cukupkan ini bab terakhir terkait dengan kitab Taharah. Fa insyaallah ya fil liqa'il qadim sanuwasil ma'a kitabi as-shalah. Ya, kita masuk bab ibadah kedua yaitu kitabu as-shalah. Ya. Sampai sini visual, ada yang mau bertanya? Anak Tafi? Ustadz, kalau Ramadan tuh kan biasanya itikaf ya, akhir-akhir Ramadan. Terus terbanyak baca Quran. Kalau yang haid kan nggak boleh tuh dua-duanya. Terus gimana, Ustadz? Terus gimana? Ya udah, sodako, nyiapin sahur untuk keluarga, zikir. Bisa nggak? Bisa. Ya udah. Bisa, Ustaz. Ada ibadah yang lain. Kenapa kok kemudian cari ibadah yang nggak boleh? Nyiapin makan. Nyiapin makan. Nah, nyiapin buka orang berpuasa. Dapat nggak pahala puasa? Seperti pahala orang berpuasa. Ya makanya. Jadi artinya gini, maksud saya nggak usah merasa aduh saya nggak bisa ibadah di Ramadan ketika lagi lagi haid, nggak bisa itikaf, nggak bisa puasa. Lah ada ibadah-ibadah lain yang bahkan dengan ibadah itu kita masih bisa mendapatkan nilai pahala puasa, masih bisa. Bahkan pertanyaan yang juga sering ditanya gini ya, bisa nggak sih wanita haid itu dapat Lailatul Qadar? Bisa nggak? Bisa, Ustaz. Ya, Bisa.
Dan Lailatul Caranya Qadar itu tidak disyaratkan dengan iktikaf untuk kita dapatkan. Ya, kalian misalnya di malam Lailatul Qadar keliling ya, cariin orang fakir miskin itu dikasih sedekah, bisa dapat Lailatul Qadar. Ya. Nah, jadi artinya banyak ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan ketika di bulan Ramadan dalam kondisi haid. Ya, dalam kondisi haid. Jelas? Nah, jadi iya Ustaz. cari alternatif yang ada aja, nggak usah mempersulit diri. Berarti kalau misalnya cara mendapatkan Lailatul Qadar mungkin dengan cara zikir gitu ya Ustaz? Bisa. Intinya semua ibadah itu bisa menjadi potensi untuk seseorang dapat Lailatul Qadar. Ya, semua ibadah. Ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Tetapi dengan syarat bahwa ibadah itu memang boleh dia lakukan. Tapi kalau misalnya begini, saya mau dapat Lailatul Qadar, tapi akhirnya dia iktikaf dan sholat di malam hari padahal haid. Malah dia dapat apa? Dosa. Dosa. Malah dapat dosa besar. Nah, karena dia ya menentang syariat, gitu kan. Nah, jadi niatnya juga harus diluruskan. Jadi caranya amalkan ibadah yang bisa dilakukan. Baik. Paham ya? Paham Ustaz. Nah, ini kalian fatwakan nih, kalian sampaikan kepada para wanita ya yang merasa galau nggak bisa ibadah saat haid di bulan Ramadan. Biasanya pertanyaan sering dilakukan. Step, sholafat, anak tadi atau lima? Kita coba. Coba ya. Ustaz, Lagi Ustaz nih. Karena ini kan kita lakukan setiap hari masalah baca Quran ya, nyentuh Al-Quran itu ya Ustaz ya. Kalau semua mazhab begitu, terus karena kita sedang belajar, kita pakai yang tadi yang dibolehkan menyentuh itu tabiri, boleh nggak kayak gitu? Ya boleh saja, kalau itu sifatnya memang kita dalam kondisi darurat seperti itu. Itu kan kondisinya darurat biasanya kan. Kecuali begini, kondisinya nggak darurat. Jadi bukan seorang muta'alim, bukan seorang pembelajar Al-Quran. Ya. Nah ini nggak boleh. Dan yang kedua syaratnya Bu ya, harus meyakini dan mempelajari dalil mazhab yang membolehkan untuk pada tingkatan mendapatkan ketenangan bahwa ibadahnya itu diterima. Nah, gitu. Atau di ibadahnya itu dinilai sah. Maka di sini syaratnya ada dua, seseorang boleh berpindah mazhab. Secara umum ya, secara umum bolehnya berpindah mazhab itu ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah dia dalam kondisi darurat. Ya, dia kan statusnya misalnya sebagai mu'alim, dia sebagai guru Al-Quran. Kalau dia nggak ngajar Al-Quran gara-gara haid, nah itu anak-anaknya yang diajarkan terlantar, gitu kan? Nah, itu darurat. Ya, atau dia sendiri sebagai pembelajar yang memang terjadwal harus ikuti program terusnya. Nah, itu darurat. Dan yang kedua, bukan hanya sekedar darurat, harus juga pada level dia mendapatkan ketenangan ketika mengambil pendapat yang membolehkan untuk membaca atau memegang mushaf, ya. Nah, ketika itulah dia akan punya landasan dan argumentasi. Kalau nanti misalnya di hari kiamat ditanya saat hisab, dia punya argumentasi. Saya ikut fatwa ulama fulan. Nah, nanti yang bertanggung jawab ya si fulan itu. Jadi dia artinya mengamalkan pendapat di luar mazhabnya itu bukan karena sebab tidak ada dasar. Jadi harus tetap ada dasar. Paham ya? Dua syaratnya ya tadi ya. Masih ingat apa pertama? Darurat. Kedua, mempelajari mazhab yang dia. Mempelajari mazhabnya. Kasusnya aja ya, bukan mazhab dan mati seluruhnya. Kalau seluruhnya juga kapan juga bisa. Urgensinya aja Ustaz. Hanya pada kasus yang sedang dihadapi. Iya. Nah, jadi kalau misalnya, saya mau pindah ke mazhab Hanafi, apakah saya harus hafal semua pendapat mazhab Hanafi dalam masalah sholat, zakat, puasa haji? Ya nggak harus. Kalau itu kapan nanti dia bisa mengambil pendapatnya? Nah, jadi hanya cukup pada kasus yang sedang dihadapi. Nah, itu sudah boleh. Baik. Cukup? Naktafi atau libat? Insyaallah Ustaz. Baik. Ya. Dan Naktafiuna Pak Bagili insyaallah kita akan mulai pada kitab shalah Hizbul Qadim dan tugas sudah mulai dikerjain? Belum Ustaz. Belum Jangan ditunda-tunda, nanti menjelang waktunya habis baru pikiran. Nah, Ustaz. Ya, Ustaz. Itu nilai UTS ya, nanti itu jadi nilai UTS ya. Nah Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, dan naktatim bi kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz.